Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat-sahabat, hari ini edisi Rabu 21 Sya'ban 1441 Hijriah atau berdepatan dengan tanggal 15 April 2020. Sahabat siaran Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di ruang dengar masing-masing. Dan sahabat-sahabat, mari kita ulang jumpa kita sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sahabat-sahabat, hari ini sudah tanggal 21 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. 9 hari lagi sahabat-sahabat. Allahu Akbar ya. Ya, meskipun masih dalam kondisi saat ini, kondisi wabah ya, virus. Ya, semoga tidak mengurangi kebahagiaan kita, keinginan kita untuk meraih atau meraup ya pahala sebesar-besarnya di bulan ini sahabat sahabat. Insya Allah dengan ujian ini bahkan dapat menambah kualitas kita, dapat menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rasa syukur kita, dan menambah muhasabah kita atas kesalahan kita selama ini, bahwa ternyata masih banyak yang belum sempurna yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga harapannya Ramadan kali ini memberikan titik balik kepada diri kita untuk tidak mengulangi atau perasaan sahabat-sahabat merasa tidak ketika kita merasakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun, sama saja, tidak ada bedanya, begitu ya. Kalaupun beda ya bukan dari sisi akhirat, bukan kepada peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sahabat merasa seperti itu? Kalau kadang masih ada rasa seperti itu ya. Oleh karenanya ini muhasabah untuk Bang Darda pribadi, ternyata apa yang kita lakukan selama ini belum merasuk ke dalam hati kita, belum berusaha untuk betul-betul merasuk, dan itu menjadi sebuah kebiasaan karakter yang harapannya dengan karakter itu memberikan atau menciptakan pribadi kita yang lebih baik lagi. Nah seperti itu. Nah harapannya sahabat sadar Ramadan kali ini dengan suasana seperti ini, itu tadi menjadi timbal balik bahwa kita menjadi pribadi yang benar-benar berubah. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat saudara, sore hari ini Bang Dada akan berbagi kembali untuk menjadi orang yang berbahagia di dunia. Masih Bang Dada ambil dari buku La Tahzan karangan Aid Al-Qarni, dan sore hari ini berjudul Biarkan Masa Depan Datang Sendiri. Setelah beberapa hari yang lalu Bang Dada berbagi dengan sahabat saudara, hari ini milik Anda, hari ini milik kita semua. Dan kali ini kita menanamkan prinsip bahwa masa depan itu datang dengan sendiri. Pernahkah sahabat merasa galau, sedih, atau was-was untuk masa depan kita yang belum tentu ada? Ya kita kan nggak tahu ya, kemarin berbicara tentang anggap saja hidup kita hari ini dan kita akan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Nah kadang kan kita begini, waduh nanti kayak gimana ya ke depan ya, aduh anak-anak saya kayak gimana ya, waduh kalau yang masih kuliah misalnya, saya nanti kerjanya apa ya, seperti apa ya. Nah ketakutan-ketakutan yang berlebihan yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karenanya Dr. Aid Al-Qarni di dalam bukunya La Tahzan, Jangan Bersedih, memberikan tips kepada kita, biarkan masa depan datang sendiri. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Surat An-Nahl ayat 1. Jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan dapat diraba, belum berwujud dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok?
mencemaskan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya atau tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Kita tidak tahu, sahabat. Yang jelas hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum tentu turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai pada jembatan tersebut atau tidak? Bisa jadi kita akan terhenti jalan kita sebelum sampai ke jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu akan hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Dan bisa jadi pula kita akan sampai pada jembatan itu dan kemudian menyeberanginya. Kita tidak tahu. Dalam syariat memberi kesempatan kepada pikiran untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam gaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Pasalnya, hal itu termasuk angan-angan yang terlalu jauh. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal, karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironis, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah, penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Begitu ya sahabat saudara. Termasuk wabah saat ini sahabat saudara, betapa banyak berita-berita yang sifatnya hoax, palsu, bohong, yang akhirnya merasuk ke dalam pikiran kita, ke alam bawah sadar kita, yang menyebabkan kita was-was, ya, merasa gelisah, ya, aduh nanti saya seperti apa nih, dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat kita, sahabat-sahabat. Oke, dalam kondisi seperti ini kita sudah melakukan segala ikhtiar. Kita tidak berkumpul di kerumunan-kerumunan. Ketika kita keluar kita memakai masker, kita mencuci tangan, kita memakai hand sanitizer, kita tidak bersalam-salaman, kita dan lain sebagainya. Kita melakukan banyak hal. Setelah itu serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Dada rasa seperti itu, sahabat-sahabat. Apa yang terjadi saat ini kita menyikapinya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia. Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa usia hidupnya berada di genggaman yang lain, tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Dan orang yang tidak tahu kapan akan mati, tentu salah besar bila justru menyibukkan diri dengan sesuatu yang belum ada dan tak berwujud. Biarkan hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya. Dan jangan pula pernah menanti serangan petakannya. Ya, jangan pula menantang ya. Jangan pula menantang. Sebab hari ini adalah hari yang sangat sibuk bagi Anda. Lantas kenapa harus disibukkan kembali? Disibukkan lagi dengan memikirkan masa depan yang belum tentu ada. Jika Anda heran, maka lebih mengherankan lagi orang-orang yang berani menebus kesedihan suatu masa yang belum tentu matahari terbit di dalamnya dengan bersedih pada hari ini. Oleh karena itu, hindarilah angan-angan yang berlebihan. Nah, sahabat-sahabat, jadi Dr. Ed Al-Koni di tema ini menginginkan bahwa kita tidak boleh bersedih dengan hal-hal yang kita pikirkan pada masa-masa yang akan datang yang belum tentu terjadi, ya. Seperti tadi,
Waduh, saya nanti kelaparan dong kalau nambah anak misalnya ya. Nah, seperti itu sahabat saudara. Atau, waduh nanti saya kalau masuk jurusan ini, saya dapat pekerjaan apa ya? Dan lain sebagainya. Kita menakutkan masa depan yang belum tentu ada dan kita tak tahu seperti apa kita menjalaninya, kita mendapatkannya, semuanya Allah yang tahu. Sama seperti halnya dulu Bang Darda di masa-masa kuliah, sahabat saudara, pernah di titik tertentu, di masa tertentu merasakan sesuatu yang sangat galau banget. Apa itu? Bang Darda merasa salah jurusan waktu itu, sehingga menyebabkan banyak hal ya dengan jurusan tersebut, karena berita-berita yang palsu tadi ya. Nanti saya kerja apa, dapat apa, ini tidak sesuai dengan saya dan lain sebagainya, yang akhirnya mendatangkan efek negatif, nilai menjadi turun dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Allah menyadarkan Bang Darda lewat perantara seseorang ya yang memberi informasi bahwa boleh jadi ketika kita merasakan sesuatu itu baik, belum tentu di hadapan Allah baik pula. Sebaliknya, boleh jadi kita merasakan sesuatu itu buruk, belum tentu di hadapan Allah buruk. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui sama sekali. Nah, jadi kita ini nggak tahu apa-apa, sahabat-sahabat. Sehingga jangan terlalu menakutkan sesuatu di masa-masa yang akan datang. Hariku adalah hari ini, hari kita adalah hari ini, dan kita berhak untuk berbahagia di waktu yang sebentar ini. Sahabat-sahabat, selamat berbahagia, selamat mencari seni untuk berbahagia, karena Anda berhak mendapatkannya. Baik sahabat, demikian kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.